Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Dester Febrianti C, NIM 19030300115, kelas A semester 3 dengan dosen wali Dr. Randa Haja Balki Suraitanov M.Hum. Dan kali ini saya akan menjelaskan teori-teori yang sudah saya pelajari sebagai ujian akhir semester dalam mata kuliah teori sosiologi modern. Paradigma teori sosiologi. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Science Revolution. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan secara sederhana. Paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan dalam sosiologi oleh Robert Frankus pada tahun 1970-an melalui karyanya Social of Sociology. Teori Pitcher 1992 menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam buku George Rizet yang berjudul Sociology A Multiple Program Science, Rizet memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu berparadigma multi atau banyak. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sehingga sesuatu yang nyata ada di luar individu. Kedua, paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Yang berikut, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan pertanyaannya pada hubungan antar individu dengan lingkungannya. Berikutnya adalah teori kritis postmodern. Teori kritis postmodern adalah teori kritis modernis yang fokus sendiri dengan bentuk otoritas dan ketidakadilan yang menyertai evolusi kapitalisme industri dan korporasi sebagai sistem politik ekonomi. Teori kritis postmodern berpolitik pada masalah sosial dengan menempatkan mereka dalam konteks sejarah dan budaya untuk melibatkan diri dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian kritis postmodern juga ditandai oleh kritis representasi yang menolak gagasan bahwa pekerjaan seseorang penelitian adalah sebuah gambaran objektif yang stabil atau lainnya. Berikutnya ada teori wacana dan analisis wacana kritis. Teori wacana menjelaskan terbentuknya sebuah pernyataan atau kalimat dalam tunduk dengan sejumlah aturan gramatika pada yang membuat kalimat. Aturan kebahasaan menjadi milik bersama bukan individu. Menurut pemahaman teori wacana, motivasi dan niat manusia dapat ditentukan dengan bahasa yang dikenalnya. Teori wacana sangat strukturalis dan fatalis. Pandangan teori wacana sebenarnya tidak menunjukkan, tetapi terjadinya gejolak perlawanan dan perubahan sosial. Pertama, manusia mengenal lebih dari satu bahasa. Ini memungkinkan terjadinya bentrok antara tata dunia. Kedua, bahasa mengandung berbagai celah. Tanpa pertemuan dengan bahasa lain pun, bahasa tidak sepenuhnya statis dan stabil. Dalam analisis wacana dengan analisis wacana kritis terdapat pengaruh yang berbeda menurut pendapat Wadak. Pertama, analisis wacana kritis saling berhubungan dengan masalah sosial. Pendekatan ini berhubungan dengan proses sosial, struktur sosial dan kultural yang terdapat pada sifat linguistik. Pendekatan ini tidak berhubungan dengan bahasa secara eksklusif. Kedua, relasi kekuasaan hubungan dengan wacana dan analisis wacana kritis menganalisis mengenai kekuasaan yang terdapat dalam wacana dan atas wacana. Ketiga, penggunaan bahasa bersifat ideologi untuk membuktikan diperlukan analisis guna meneliti penerimaan, interpretasi, dan efek sosialnya. Keempat, wacana ialah bentuk dari perilaku sosial. Analisis wacana kritis dipahami sebagai disiplin ilmu ilmiah sosial yang fokus dalam menerapkan permasalahannya praktis.
Kelima, analisis wacana bersifat eksploratif dan interpretatif. Dalam analisis wacana kritis ada suatu metodologi sistematis dan hubungan antar kondisi sosial dan teks, relasi, dan ideologi. Berikutnya, wacana bersifat historis dan hanya dapat dipahami melalui konteksnya. Berikutnya, masyarakat dan budaya secara dialektis berhubungan dengan wacana yang terbentuk sekaligus menyusun wacana. Berikutnya, hubungan teks dengan masyarakat ini bersifat tidak langsung tetapi melalui perantara. Berikutnya, teori determinisme teknologi menurut Marshall Luhan. Determinisme teknologi dapat diartikan bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia itu akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut tidak jarang membuat manusia bertindak di luar kemampuan sendiri. Pada awalnya manusia yang membuat teknologi, tetapi lambat laun teknologilah yang justru mempengaruhi setiap apa yang dilakukan manusia. Zaman dahulu belum ada handphone dan internet. Tanpa ada dua perangkat komunikasi ini, keadaan manusia biasa saja. Berikutnya ada teori media. Teori media mengasumsikan media sebagai arena pertarungan ideologi berbagai kelas. Dalam perspektifnya, para profesional media menikmati ilusi dan tersosialisasikan dalam kerangka norma budaya dominan. Media dianggap memiliki kerangka interpretasi yang sesuai dengan budaya dominan. Sementara Kailak media sendiri lebih sering menegaskan dan mengontekskan kerangka tersebut karena ketidakpastian menghadapi sistem makna alternatif yang memungkinkan mereka menolak definisi yang ditawarkan media secara konsisten. Berikutnya ada teori postkolonial. Postkolonial sebagai sebuah kajian muncul pada tahun 1970-an. Studi postkolonial di Barat salah satunya ditandai dengan kemunculan buku Orientalisme pada tahun 1978 karya Edward Said, yang kemudian disusun sebagai sejumlah buku lainnya yang masih terkait dengan perspektif Barat dalam memandang Timur. Teori postkolonial ini sendiri merupakan seperangkat teori dalam bidang filsafat, film sastra, dan bidang-bidang lain yang melegitimasikan budaya yang terkait dengan peran kolonial. Berikutnya ada teori positivitalis. Teori poststrukturnalis menekankan bahwa perlunya suatu kajian yang lebih mendalam hubungan internasional, sementara teori postkolonialisme menekankan pada bagaimana hubungan memaksa berkembang dan berubah semenjak era kolonialisme berakhir. Pada dasarnya, poststrukturalisme berkembang dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1980-an melalui sejumlah tokohnya, yaitu Richard Ashey, James Baldwin, Mikhail Shapiro. Poststrukturalisme merupakan teori yang lahir pada situasi ketidakadilan serta ketidakmerataan pemikiran dalam hubungan internasional. Poststrukturnalis pada awalnya lahir sebagai hasil dari perdebatan panjang mengenai kritik kaum realis dan no-realis tentang bagaimana teori tradisional membentuk dan menyusun keadaan politik internasional sejauh ini. Selain itu, poststrukturnalis berfokus untuk mengkritisi hal-hal bersifat universal dan metodologis dibanding substansif. Terdapat 4 asumsi dasar poststrukturalisme sebagai berikut. Yang pertama, poststrukturalisme memiliki kritik terhadap segala sesuatu yang terus
mempertanyakan dan mengkritisi segala dalam teori-teori yang telah ada. Berikutnya, teori poststrukturalisme memandang kritik sebagai hal positif dalam bentuk usaha mengajar alternatif. Hal yang patut dipertahankan, yakni ketika poststrukturalisme tidak menolak sepenuhnya teori yang telah ada. Berikutnya, peran interpretasi dan representasi tidak terhindar dari sangat diperlukan dalam politik interval. Poststrukturalisme dan aktor jaringan memiliki hubungan yang sangat erat. Strukturalisme merumuskan perhatian pada struktur, namun tidak sama dengan struktur yang menjadi pokok perhatian pada struktur yang menjadi pokok perhatian para fungsionalis struktural. Poststrukturalisme memiliki ciri khas yang berbeda dengan strukturalisme. Pertama, poststrukturalisme menekankan interaksi pembaca dan teks sebagai produktivitas. Kedua, kaum positivisme mengkritik konsep klasik Bernstein tentang subjek yang keadaannya yang mulai memiliki otoritas makna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.